Apalagi yang isu-isu kemarin masalah nasab ya. Saya lihat banyak kemudian umat Islam yang terpecah belah. Seharusnya kita itu saling menghormati, saling mengasihi. Hanya gara-gara sedikit permasalahan nasab kita berpecah belah. Ada yang kemudian meragukan nasab Habaib. Tak percaya Habib bukan keturunan Nabi, terserah. Saya alhamdulillah sejak lahir itu tidak pernah percaya kalau Habaib itu Duriyah atau Itroh atau cucu atau ahlul bait Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya alhamdulillah sejak kecil saya. Sejak kecil. Jadi ada kaul qadim dan ada kaul jadid. Tergantung situasi dan kondisi. Yang penting jangan mencaci maki. Antum jangan sebut-sebut nama pengkhianat di depan anak. Haikal Hasan itu pengkhianat. Oh gitu ya. Orang-orang yang hianat nggak ada tempat di hatinya. Dia presiden, karena telah disahkan mau malah gitu. Iya. Kita udah berjuang, betul. Kita udah berjuang, kita turun di jalan, kita demo. Tapi mau gimana lagi? Mau nggak mau ya harus terima. Tapi tetap bagi Bahar bin Smith, saya cap dia pengkhianat. Oh iya. Gak ada urusan. Belum mencap sebagai presiden pengkhianat, teman-teman. Gak ada urusan. Apakah ada orang yang menghina orang lain itu turunan Nabi? Orang yang mulutnya selalu mencaci maki Presiden Indonesia dengan alasan-alasan PKI, alasan antek asing, ijazah palsu. Apakah orang semacam itu pantas jadi cucu Nabi apa tidak? Takbir! Presiden goblok, udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, korinya kacau, istananya menjadi istana iblis. Jangankan Prabowo, Anies saya jadi presiden. Kalau nantinya melakukan kezaliman, mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat, anak lawan, apakah Prabowo yang pernah mengkhianati para ulama? Dia cucu Nabi bukan. Jangan saling bertengkar. Anda yakin oke, tidak yakin tidak apa-apa. Tapi awas, ketika nanti itu kebenaran, ketika ternyata para habaib keturunan Rasulullah, mau ditaruh di mana muka Anda nanti di hari kiamat? Kenapa? Karena seorang kakek itu lebih cinta kepada cucunya biasanya daripada anaknya loh. Ingat, kakek itu kalau kepada cucu lebih dari anak. Kakek itu paling sayang kepada cucu. Betul apa tidak, Pak? Anak kalau mau minta sepeda motor disuruh kredit, Pak. Tapi kalau cucu yang minta, kakek itu akan berusaha. Awas kalau sampai beneran ternyata di akhirat para habaib adalah keturunan Rasulullah, cucu Rasulullah. Nah, itu akan Anda tanggung sendiri nanti akibatnya. Orang ulama itu tidak boleh hanya sekedar beropini saja. Sama seperti ketika saya menerangkan tentang batalnya nasab Alawi, itu kan ada kitab data referensinya. Kalau saya nggak punya ya nggak berani. Dosa apa yang akan saya tanggung di dunia sampai di akhirat saya? Sayangi NU, waspadai penghancuran NU dari dalam. Mereka mengakui nasab Alawi. Ini gara-gara apa? Ainul basirohnya tidak benar-benar aktif. Dulu Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Muzadi belum pernah melihat dan memiliki kitab-kitab nasab, tobaqat dan sejarah.
Mohon maaf, kiai-kiai sepuh dulu ya tidak sepenuhnya bisa mengakses data manuskrip tentang silsilah nasab habaib yang ada, yang kita pegang, yang kita pelajari selama ini. Karena zamannya berbeda, belum saatnya dibuka, bisa mudah diakses oleh kita semua. Nah sekarang kaulnya sudah kaul jadid. Jadi apa yang diberikan informasinya oleh Kiai Haji Hasyim Muzadi ya tidak salah, itu kaul qadim. Tentang nasihat dari Hadratus Syekh Kiai Haji Khalil Bangkalan, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan lain-lain, misalkan ya diklaim oleh Pak Alawi itu mengisbat, itu kaul qadim. Sekarang ini kaul jadid. Kiai Haji Maduddin Utsman juga pernah mengisbat Pak Alawi, karena dulu beliau juga dekat dengan Pak Alawi. Itu dulu. Sekarang kaul jadid namanya. Akhirnya apa? Mereka cari-cari alasan, minta kitab sezaman. Loh, memangnya harus ada kitab sezaman? Kemanapun mereka mencari data pustaka tentang klan mereka, keabsahan ya adanya Ubaidillah Abdullah yang hidup pada abad berapa, lalu ditulis oleh ulama siapa, di dalam kitab apa, manuskripnya mana, ternyata semua sudah kita pegang di sini. Manuskrip itu semua sudah ada di tangan kita. Tapi karena mereka punya uang, maka rela membayar berapapun untuk keliling dunia ya mencari data-data itu. Seorang ulama itu tidak boleh hanya sekedar beropini saja. Sama seperti ketika saya menerangkan tentang batalnya nasab Alawi, itu kan ada kitab data referensinya. Kalau saya nggak punya ya nggak berani. Dosa apa yang akan saya tanggung di dunia sampai di akhirat saya. Nasab Alwi, saya kira saya sudah sampaikan dengan apa tandas. Saya jujuk lagi, maksud saya itu saya jujuk sampai ke pokoknya, saya jujuk ke ujungnya. Sebetulnya itu supaya ini enggak dikembang-kembangkan terus. Ya itu kan udah banyak lah di YouTube itu. Saya bilang ini soalnya pokoknya nanti ujungnya sudah lihat, ujungnya itu soal husnudzon, itu satu. Karena namanya catatan itu sampean cari ya tidak mungkin lengkap, tidak mungkin coba. Sekarang ini aneh-aneh diskusinya ya, bantah-bantahnya orang-orang itu, ada yang bilang kosongnya 700 tahun. Enggak ada catatan 700 tahun. Terus enggak, itu ternyata setelah diteliti enggak ada catatan itu cuma 100 tahun. Terus ada lagi, wah cuma 50 tahun dan seterusnya, tapi tidak mungkin lengkap. Tidak mungkin bisa lengkap betul-betul urut itu tidak mungkin. Pencatatan itu membutuhkan tradisi tersendiri dan tradisi mencatat di lingkungan Islam itu tradisi baru.
Apalagi di lingkungan orang Arab itu tidak bisa nyatat, makanya disebut bangsa Ummi itu karena tidak punya kebiasaan mencatat. Nah tapi kan ada riwayat oral dari mulut ke mulut itu ada. Nah sampean kalau mau ngurus itu sekalian nanti sampean ngurus nasabnya Kanjeng Nabi sampai ke Nabi Ibrahim, catatannya sumbernya dari mana kan repot juga. Apalagi sampai Nabi Adam, nah, sudah repot semua. Jadi saya langsung jujuk ke ujungnya itu, satu ujungnya itu husnudzon. Semua ini husnudzon. Kita berhusnudzon saja. Sudah, itu yang pertama. Maka batin kewaspadaannya tidak berguna menurut saya. Karena apa? Hanya mendahulukan husnudzonnya. Nah inilah kelemahan ulama-ulama kita. Saking halusnya, ya, saking baiknya, maka mendahulukan husnudzonnya. Waspadanya ketinggalan. Yang kedua saya sampaikan yang kedua, bahwa asar nubuwah itu bukan cuma silsilah nasab melalui jalur laki-laki itu. Dan sebetulnya silsilah nasab jalur laki-laki itu juga tidak harus jadi pegangan. Wong mansus di Quran wa ma Muhammadun aba ahadin min rijalikum itu sudah jelas. Jadi tidak harus pegangan nasab laki-laki itu tidak harus. Maka saya lebih milih ikut Syekhina Kiai Maimun Zubair yang pegangannya pokoknya nutfah nubuwah. Dari laki-laki dari perempuan sama saja, gitu saja. Sehingga keyakinannya sebagian besar orang-orang pesantren itu ada nutfah nubuwah itu ada. Karena Kiai Maimun mengatakan orang bisa jadi kiai itu, apalagi kiai besar. Itu ya kemungkinan besar dia membawa nutfah nubuwah. Karena dia bawa imamah diniyah. Nah kalau nutfah nubuwah dari laki-laki maupun perempuan, martabatnya sama saja. Kalau yang pegang nasab laki-laki harus dimuliakan, yang turun dari perempuan juga harus dimuliakan. Gitu. Ya. Jadi tidak bisa ada pihak yang mengklaim, mengaku saya lebih mulia, saya paling mulia. Ini sama mulianya. Saya hakul yakin Kiai Syafi'i ini juga lahu nutfah nubuwah. Sama mulianya. Walaupun nggak pakai nama fam. Ini semuanya, dan ini biasa di dalam agama. Itu bisa benar, bisa salah. Kalau berita itu bisa benar, bisa salah, bagaimana cara kita memverifikasinya? Ya kita lihat data-datanya. Datanya sahih apa tidak? Datanya valid apa tidak? Apabila kita belum menelitinya, maka al-aslu fin nasabi as-sihhah. Asal dari nasab itu adalah sahih. Illa ida waradatil illatul qadihah, kecuali telah datang elat yang mencederai. Nah ini nasabnya Ba'lawi yang sedang kita bahas, itu sudah waradatil illah, sudah ada 4 ilat yang membatalkan dia. Satu, dari sisi ilmu nasab tidak dicatat oleh ahli nasab. Mereka mengaku keturunan nabinya dari Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa di dalam waktu hidupnya tidak ada namanya. Dalam silsilatil alawiyah tidak dicatat, tetapi di abad kelima dicatat. Nah, ketika di abad kelima ini dicatat, anaknya pun dicatat. Berapa anaknya? Anaknya 3 yang berketurunan. Yang pertama Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak ada nama Ubaid, Ubaidillah atau Abdullah. Sampai abad ke-6, ke-7, ke-8 tidak ada kitab nasab yang menyatakan yang namanya Sayyidina Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid. Lalu Ba'lawi ini di abad 9, leluhurnya Habib-Habib ini namanya Ali bin Abu Bakar As-Sakron, bikin kitab nih kayak Kiai Alawi, bikin catatan. Saya keturunan Nabi, nama saya Ali bin Abu Bakar bin Muhammad Mauladawilah bin Ali Al-Ghayyur bin Ali Sahibud Darak bin Muhammad Faqih Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sahib Mirbat bin Alwi bin Ali dulu ya, Muhammad Sahib Murbat
bin Ali Kolikosam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubed bin Ahmad bin Isa. Nah ini nasabun batilun mardudun maudu'un munqati'un la yasihhu al-ihtijaju bihi. Tidak bisa. Kenapa? Lah orang kita banyak begitu kitab nasab sama sekali nggak ada yang menulis. Kitab nasab mulai abad keempat, Siri Silsilatil Alawiyah, abad kelima, Tahdhibul Ansab, Al-Majdi, Muntaqilatul Talibiyah, kemudian di abad ke-6 As-Sajarah Al-Mubarakah, di abad ke-7 Al-Fahri Al-Asili, di abad ke-8 As-Sabatul Musal, di abad ke-9 Umdatul Talib Al-Kubra, Umdatul Talib Al-Wusta, Umdatul Talib Al-Kubra. Semuanya tidak ada yang mencatat yang namanya Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubed, Abdullah, Ubaidullah. Tidak ada. Pokoknya teu aya beta mah. Cek orang Bandung nama teu aya iku ora ono. Ya kalau nggak ada ya gimana lagi. Mulai adanya sejak abad 9 mereka mengaku. Lalu banyak nih kitab-kitab karena dia ulama besar Pak. Jadi Ali Asakron ini kiai memang. Dia punya bapak kiai juga. Bapaknya punya murid-murid. Dari mulai bapaknya ini bikin kitab sesuai dengan apa namanya itu penjelasan dari gurunya namanya Abdurrahman Segaf. Abdurrahman As-Segaf punya anak Abu Bakar. Ini Abdurrahmannya kiai ulama. Kemudian Abu Bakarnya kiai, cucunya kiai. Ini punya murid, ini punya murid, ini punya murid. Semuanya punya murid yang kemudian mempopulerkan nasab ini. Semuanya di abad ke-9. Sampai sekarang surah wal istifadah populer sampai ratusan kitab Pak. Hanif Al-Attas sekarang sedang mengumpulkan kitab-kitab sejak abad 9 itu sampai sekarang ini sudah bisa terkumpul 140 kitab yang menyatakan mereka turunan Nabi. Kata saya, coba sini satu aja yang kitab nasab abad ke-8, diam aja. Abad 7 makin diam. Abad 6 mana? Makin diam. Abad 5 mana? Makin diam. Apalagi abad 4, abad di mana Ahmad bin Isa ini wafat. Ahmad bin Isa ini wafat 345 Hijriah. Sudah 1000 tahun lebih. Tapi 550 tahun sejak wafatnya baru ada orang ngaku-ngaku keturunannya. Kalau tadi misalnya saya mengaku Udayana, itu bisa diverifikasi di dalam setiap masa. Betul tidak yang namanya Air Langga itu turunan daripada Prabu Udayana? Betul tidak Ken Arok Singosari keturunan dari Air Langga? Betul tidak Prabu Hayamuruk keturunan dari Ken Arok? Itu semuanya ada datanya Pak. Betul tidak kerajaan Demak keturunan Majapahit? Betul tidak kerajaan Cirebon keturunan Demak? Betul tidak kerajaan Banten turunan Demak? Itu diverifikasi. Kalau terbukti sah berarti waktu di Denpasar di rumahnya Yai Suryadi ketika Tubagus Mogi mengatakan bahwa dia darah Bali. Soheh. Kalau dicari manuskripnya ternyata ini bohong, ternyata yang namanya Air Langga itu hanya anak tiri daripada keturunan Udayana, maka nasab ini disebut nasabun batilun maudu'un mardudun.
Bukan saya mau ngajarin nasab, bukan. Saya ini kerja saya itu, hai manusia. Bukan ajaran, bukan. Dipelintir-pelintir begitu. Jadi saya ini justru astagfirullahaladzim, membuka ruang untuk yang pro dan yang kontra, untuk jelas kepada kita umat Islam dan bangsa Indonesia, siapa ini Mbak Alwi ini. Kalau turunan Nabi kita cintai habis, kalau bukan kita cintai juga, tapi bukan sebagai surya. Ini sudah terang benderang bahwa dari 3 aspek ilmu ini kan, penelitian sejarah, ilmu nasab, tes DNA, kemudian filologi, ini 3 ini sudah dinyatakan mustahil keturunan. Untuk menghancurkan bangsa Indonesia, siapapun pemimpin yang terpilih, siapapun presidennya, mau orang itu adalah orang yang memang dia usung sebelumnya ataupun tidak, pada akhirnya toh mereka juga akan menghancurkan. Itu adalah tradisi daripada mereka-mereka yang memang ingin menghancurkan bangsa. Sudah ada di dalam siasat mereka. Kita tahu setelah terlantiknya Bapak Presiden kita yang sekarang Bapak Prabowo Subianto, yang wakilnya Pak Gibran atau Mas Gibran, berapa banyak orang yang ingin menggagalkan keberlangsungannya pelantikan presiden, bahkan dengan dicetuskannya oleh Bapak Rizik Syihab yang katanya mau ada kekuatan dari kelompok Jokowi dan lain sebagainya, yang sudah dinantikan oleh umat ternyata itu adalah hoax. Itu adalah kebohongan. Karena terlanjur malu, akhirnya dia tidak berani pulang ke Indonesia. Yang kedua, walaupun dengan kepresidenan Bapak Prabowo yang sekarang, jangan kira mereka akan terhenti untuk menggulingkan pemerintah. Dengan cara-cara mereka, tetap ada sumbu yang paling utama sebenarnya kalau kita lihat di dalam dunia politik, seperti yang disampaikan oleh Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Beliau mengatakan begini, ini adalah cara supaya kita bisa introspeksi diri. Jangan melulu menyalahkan pemerintah, jangan melulu menyalahkan presiden, wakil presiden, sementara kita yang ada di bawah merasa yang paling benar.
Maka Imam Ghazali mengatakan begini, wahai para pemirsa, kata Imam Ghazali, ma fasadatir ra'iyatu illa bi fasadil muluki wa ma fasadatil muluku illa bi fasadil ulama'i wa fasadul ulama'i bi hubbil jahi wal mal. Kata Imam Ghazali, nah ini bagi orang-orang yang suka memojokkan pemerintah. Saya kira mau pemerintahnya siapapun, presidennya siapapun, tetap akan dipojokkan, Pak. Bagi orang-orang yang memang punya tujuan untuk menghancurkan, mengacak-acak integritas negara kesatuan Republik Indonesia. Rakyat itu tidak akan pernah hancur, kata Imam Ghazali. Walaupun masih ada yang maksiat, rakyatnya masih ada yang sholat, ada yang tidak bagi orang muslim. Untuk non muslimnya mungkin ada yang taat di dalam agamanya, ada yang tidak. Ini tidak akan menjadi sebab rusaknya rakyat ini menjadi kerusakan negara. Maka disampaikan oleh Imam Ghazali yang menyebabkan rusaknya rakyat, yaitu dengan sebab bifasadil muluk, dengan sebab rusaknya pemerintah. Lalu Imam Ghazali tidak terhenti di situ. Artinya Imam Ghazali ini, Imam Ghazali objektif, tidak menjustis secara utuh bahwa bangsa ini, bahwa rakyat ini akan hancur di tangan umara. Beliau Imam Ghazali objektif. Wa ma fasadatil muluku illa bi fasadil ulama. Sementara yang akan menjadikan pemerintah itu hancur bisa dengan zalim atau aljur, bisa. Pemerintah itu bobrok bi fasadil ulama. Itu sebab rusaknya para ulama. Nah, ini dalam para ulama itu banyak, Pak. Para ulama ini bukan hanya ulama saja, mau itu ulama yang mengatasnamakan duriyah Nabi, para habaib, itu masuk dalam kategori itu, yang merasa dirinya adalah orang yang punya ilmu, kan gitu. Maka ketika ulamanya hancur, rusak, ini akan menjadi sebab yang paling fundamental. Negara ini hancur, pemerintah ini hancur, rakyat ini hancur. Lalu apa yang menyebabkan para ulama itu hancur? Ingat kata Imam Ghazali, yang menyebabkan ulama ini hancur dan yang kemudian akan menjadi virus kehancurannya pemerintah, menjadi virus kehancurannya negara, rakyat, bisababi hubbil mali wal jah. Karena para ulamanya senang dengan pangkat, senang dengan harta, artinya ada kepentingan. Bisa jadi mereka menginginkan dengan bahasanya, dengan gelar ulama ini mampu mengeksploitasi kekayaan umat. Bisa jadi. Hari ini terjadi. Maka jangan sekali-kali menyalahkan pemerintah. Yang paling lucu ketika ada orang yang menjelek-jelekan presiden yang dulu, ABCD bla bla bla, tapi hasil perjuangannya dirasakan, gitu kan. Itu kan orang yang paling polongo itu orang-orang. Maka kita harus sadar, bangsa kita ini bangsa yang hebat. Seburuk apapun itu pemerintah, tetap di situ ada ulamanya. Makanya Imam Ghazali objektif, gak akan, negara itu gak akan hancur. Bahkan kalau kita lihat di dalam kitab Nasihul Ibad, ada lagi tuh bahasanya yang disarahi oleh Syekh Nawawi. Rakyat itu gak akan hancur, mau rakyatnya mabuk sampai macam-macam gitu kan, tergantung pemerintahnya. Ya sama, pemerintah juga tidak akan hancur kalau ulamanya solihin. Amin Allahumma amin. Maka kita doakan dengan terlantiknya di tanggal 20 ya, 20 Oktober kemarin, Bapak Presiden kita yang terbaru bersama wakilnya, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, Allah berikan kekuatan untuk memegang amanah.
dan tentunya membersihkan dari imigran-imigran yang gak jelas yang ingin menghancurkan bangsa ini. Gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi ungkapan dari Gus Wafi yang masih mempermasalahkan tentang tesis dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Ada hal yang sangat menggelitik nih di Gus Wafi nih teman-teman ya, bahwa Gus Wafi memperingatkan untuk tidak saling mencaci maki. Namun kabib-kabib yang dibela oleh Gus Wafi ini malah sering mencaci maki, sering mengadu domba. Apakah tidak sadar? Beserta Gus Idrus Romli yang masih belum sadar dan masih kekeh dalam pendiriannya, mempercayai bahwa klan Ba'alawi atau Ba'alawi ini tersambung kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, serta Gus Yahya yang masih kekeh atas dasar dari ulama-ulama terdahulu. Namun semua itu terbantahkan oleh Kiai Ihya yang membeberkan beberapa data, serta Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang memperjelas bahwa Ba'alawi itu bukan Duriyah Rasulullah SAW. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih sudah selalu support Arman Al-Fatih. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.